Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Akbar Kemayoran, Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, pemirsa, menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya, mungkin bagi kita yang selama ini hidupnya tidak ada ketenangan di sana, selalu ada kegelisahan, termasuk dengan rezeki kita juga, yang mungkin menjadi pertanyaan besar, kok rasanya rezeki kita selalu habis saja, meskipun kita sudah banyak bekerja, berusaha. Nampaknya ini menjadi pertanyaan besar, jangan-jangan ini merupakan rezeki yang tidak berkah atau hidup yang tidak berkah. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan mengkaji dalam Damai Indonesiaku ini bagaimana kiat mengejar hidup berkah. Bersama guru-guru kita pemirsa yang sudah hadir bersama-sama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Abdul Syukur, dan Ustazah Nur Fadlina. Langsung saja kita akan mendengar tausiah dan juga nasihat dari guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Riza Muhammad berdoa semoga yang hadir di masjid yang mubarak ini dan yang sedang mengikuti acara Damai Indonesiaku TV One ini, insya Allah hidupnya penuh dengan berkah. Yang saya cintai guru saya Ustadz Abdul Syukur dan Ustazah Nur Fadlina, semoga beliau selalu dalam keberkahan dan kebaikan Allah. Tidak ada nikmat yang paling hakiki, tidak pada bahagia yang paling sempurna, kecuali nikmat dan bahagia itu bernama berkah atau barokah. Secara makna dalam lughatul Arabiyah, barokah atau berkah adalah menetapnya sesuatu, atau bertambahnya sesuatu, atau berkembangnya sesuatu. Tabrik adalah orang-orang yang diberikan doa keberkahan. Tabarruk adalah orang-orang yang berusaha ngalap berkah atau mencari berkah. Sebab inti dari kesuksesan adalah hidup bahagia dengan keberkahan. Nah, pemirsa Damai Indonesiaku, ada potensi yang harus kita pahami agar hidup ini selalu berkah. Bagaimana kiat mengejar hidup yang barokah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Thalathatul Ushul mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah memberkahi kalian. Yajibu alaina arba'i mathail, wajib kepada kalian memiliki 4 perkara yang dengannya hidupmu akan berkah. Apa saja 4 perkara itu? Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Seseorang hidupnya berkah dengan ilmu. Yang pertama, ma'rifatullah, ilmu bagaimana mengenal Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, ma'rifatun nabiyyi, mengenal Nabi Rasulullah dengan benar. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Belajar Islam dengan Quran dan hadis.
Sebab Nabi berkata, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada umatku, ia tidak akan sesat dan hidupnya penuh dengan berkah. Mereka yang konsepnya mau diatur oleh Quran dan hadis. Maka hidup ini harus betul-betul memiliki ilmu yang kuat agar bisa mengenal Allah, beribadah kepada Allah dengan sempurna. Yang kedua, keberkahan didapatkan dengan al-amalu bihi. Beramal soleh berdasarkan Quran dan hadis. Maka seseorang yang punya kehidupan yang baik, konsepnya adalah beramal sesuai petunjuk Nabi. Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Maka dengan amal yang bersumber kepada Allah dan Rasulnya dari Quran dan hadis, insya Allah hidup kita sukses dunia akhirat. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Ats-tsalitsah. Makna konsep berkah yang ketiga adalah berdakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, dan menyampaikan kesabaran. Maka dengan konsep dakwah ini, insya Allah kita dapat membawa kebaikan dalam hidup. Fussilat ayat 33, wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkara yang paling penting kecuali dakwah, mengajak orang lain, keluarga, diri untuk taat kepada Allah. Barang siapa yang rajin mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, maka hidupnya pasti berkah. Nah, yang keempat, ar-rabi'ah, faktor yang keempat yang akan mendapatkan keberkahan hidup ini adalah as-sabru alal adafihi. Bersabarlah atas gangguan. Tidak semua kebaikan berjalan mulus dan lancar. Betul, Besti? Tidak semua kebaikan mudah diterima. Betul, Besti? Terkadang kebaikan penuh dengan godaan dan ujiannya. Orang berhijrah apakah akan mulus-mulus saja? OMG, hello. Tentunya orang berhijrah penuh dengan cobaan dan ujian. Betul, Pak? Terkadang sebelum berhijrah ekonominya bagus. Ya enggak? Setelah berhijrah nyungsep, bukan lagi enggak bagus, nyungsep ke bawah. Apakah itu dibutuhkan kekuatan? Ya, kekuatannya namanya adalah as-sabru alal adafihi. Bersabarlah atas gangguan-gangguan. Nah, pemirsa Damai Indonesiaku, konsep-konsep inilah yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diramu dengan 4 keberkahan. Faktor yang terpenting adalah menjaga kedekatan kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Yang taat hidupnya pasti akan ada jalan keluar ketika ada masalah. Yang taat rezeki akan hadir dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Yang taat hidupnya akan dicukupkan. Surat At-Tolak ayat keempat. May yattaqillah yaj'alhu min amri yusra. Siapa yang taat kepada Allah akan dibuat jalan hidupnya mudah dan bahagia. Amin. Konsepnya adalah tidak akan berkah kecuali dekat kepada Allah. Semoga dari kajian ini, sepulang dari tempat ini, semakin dekat dan taat kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Salah satu kunci ataupun kiat untuk mencari keberkahan dalam hidup, tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad, yaitu bagaimana ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul, bagaimana kita memahami akan Sang Pencipta dan juga Rasul. Sehingga rambu-rambu kehidupan kita insya Allah akan selaras bagaimana sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah Ustaz Riza, kami persilahkan kepada para jamaah untuk berinteraksi dengan Ustaz Riza. Ada Kak Salma yang akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Silakan Kak Salma, boleh berdiri? Masya Allah, silakan Kak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Safitri. Saya izin bertanya Ustadz, banyak nih anak muda sekarang mengejar sukses dengan cara instan. Bahkan kadang nggak ngelihat apakah itu hal haram atau halalnya. Nah, bagaimana cara agar kami anak muda bisa berproses dengan sabar, tapi rezeki yang didapat kita itu tetap berkah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kerja keras yang tidak membuahkan hasil.
Dan tidak ada hasil tanpa kerja keras. Betul? Bahkan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Syafa, ingat firman Allah? Salma, Oh, Ustaz. Salma. Tapi bisa juga Safa, Salma Safitri. Nah, masuk ya. Bisa aja. Silakan lanjutkan Ustaz. Salma, jadi tidak akan mengkhianati hasil usaha yang keras. Ingat surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali engkau yang merubah dengan usaha. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Berarti yang instan-instan itu penyakit. Percaya enggak? Makanan-makanan yang instan itu juga penyakit. Lebih baik makan makanan rumahan, ya enggak? Yang diolah dengan cinta, ya enggak? Bumbu kasih sayang, ya enggak sih? Daripada yang instan-instan penyakit. Maka hasil usaha yang mau cepat kaya dengan menghalalkan segala cara itu adalah penyakit. Salma, coba buka surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, cari makan dan minummu yang halal dan baik. Kalau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, jelas itu kerjaannya setan. Dan setan itu musuh yang paling nyata. Berarti instan untuk meraih sukses, instan untuk meraih kaya, hal itu jelas jauh dari perjuangan. Perjuangan adalah proses, betul? Perjuangan adalah kehidupan yang membutuhkan energi, ya gak sih? Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Maka usaha dengan pengorbanan energi yang maksimal, doa kepada Allah dengan usaha yang sangat keras, pasti akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia dan hidup yang lebih baik. Ibu, coba aja orang-orang yang lahir dari acara-acara instan, cepat naik, cepat nyungsep. Ya gak sih? Tapi orang yang berjuang mencapai karir dari nol, melewati berbagai tahap dan proses, maka ia akan struggle, survival, kuat menghadapi segala cobaan dan godaan. Kualitas tidak pernah mengkhianati hasil. Maka Salma tetap berjuang, jangan instan guys, ya gak? Tetap semangat bestie ya. Doa kepada Allah, usaha jangan pakai jalur instan. Cari rezeki yang halal dan barokah. Insya Allah dari sini keberkahan akan dimulai karena memahami rambu-rambu Allah. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Riza, boleh duduk kembali. Nanti kita akan teruskan berkaitan dengan tema besar kita yang menarik, yaitu bagaimana kiat mencapai kehidupan kita yang berkah. Termasuk juga menjadi pertanyaan kita ketika kita sudah bekerja keras mencari rezeki, bekerja keras mencari nafkah, namun rasanya uang atau rezeki itu rasanya kok gampang sekali habis sampai tidak ada yang bisa ditabung. Jangan-jangan ini termasuk rezeki yang tidak berkah. Nah, ingin tahu jawabannya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, adanya ketenangan hidup, adanya kedamaian hidup, itulah salah satu ciri tadi yang disampaikan oleh guru kita ketika kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Nah, lantas menjadi pertanyaan, mungkin di antara kita ketika kita mempunyai rezeki, mempunyai materi ataupun uang, namun rasanya uang itu selalu habis. Jangan-jangan ini menjadi pertanyaan besar, merupakan salah satu ciri rezeki yang tidak berkah. Nah, segmen ini pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Syukur, termasuk bagaimana kiat mengejar kehidupan yang berkah. Fadal, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Guru mulia kita Ustadz Riza Muhammad, Ustadzah Nur Fadlina, Ustadz Sofyan dan juga semua ayah bunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang kerudung merah masuk surga. Yang kuning juga, yang coklat, yang putih, yang pakai kopiah hitam, semua insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara berkah. Berkah adalah ziyadatul khair au ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan. Perlu dicatat, berarti di situ ada nilai, bukan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata. Sekali lagi, nilai, sesuatu yang bisa dirasakan, kebermanfaatannya, kemudian kebaikannya, kemudian mendorong orang yang mendapat keberkahan itu semakin tenang hidupnya, dekat dengan Allah, tambah ibadahnya, tambah rasa syukurnya. Betul? Orang yang bersyukur namanya abdus syukur. Narsis dikit ya. Allahu Akbar. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengejar keberkahan itu? Pertama, carilah waktu-waktu berkah. Yang kedua, carilah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Lalu carilah yang Allah tetapkan keberkahan padanya. Jangan ditinggalkan. Mengapa? Karena disitulah ada keberkahan. Di antaranya kapan? Malam hari dan pagi hari. Kita ini umat Rasulullah, 14 abad yang silam, beliau di Makkah Al-Mukarramah, beliau di Madinah Al-Munawwarah. Kita bersyukur hari ini Islam sampai kepada kita. Tempat nun jauh dalam waktu yang lama, Islam sampai kepada kita. Dan Rasul sudah sampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkan berkahmu untuk umatku di waktu pagi hari mereka. Berarti siapa yang sering bangun pagi dan lebih awal bangun paginya, dia salat tahajud, dia salat subuh, dia berjamaah di masjid, insya Allah dia lebih berkah. Jangan sampai salat subuhnya digabung sama duha. Ini kok duha pakai kunut ya? Allahu Akbar, jamaah al-akbar enggak ada yang begitu. Alhamdulillah. Ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari Rasul sudah mendoakan orang-orang untuk mendapatkan keberkahan. Yang kedua, Al-Quran, jelas Al-Quran ayat-ayat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membacanya sebelum melek melihat dunia, sebelum buka WA, sebelum kita bicara apapun. Lebih dahulu akses cahaya Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah diberkahi. Ini sih kalau lihat wajah-wajahnya ini, sekali duduk 3 juz habis ini. Juz apa? Iya. Bagaimana kita mau dapat berkah sementara tidak mau menangkap pesan-pesan sang pemberi berkah? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang melimpahkan keberkahan? Kalau sudah tahu yang memberi keberkahan Allah, sementara kita tidak mendatangi Allah, bagaimana mau berkah? Baca petunjuk Allah lewat Al-Quran. Datang berjamaah di masjid, sujud. Maka orang yang diberkahi hatinya tenang, pikirannya senang, dia makin dekat dengan Allah. Maka jika kenapa sih rezeki kita kok kurang. Ini kira-kira yang datang orang kaya apa orang miskin ini? Kaya, alhamdulillah. Bisa datang ke majelis ilmu adalah berkah. Punya kawan-kawan yang baik adalah berkah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan taubat adalah berkah. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa punya rezeki kurang, tandanya kurang berkah. Gimana kita kurang berkah?
Ketika kita punya rezeki tidak membuat kita makin taat dan banyak sujud kepada Allah. Lihat hari ini berapa banyak orang punya fulus, tapi fulus banyak belum pernah datang ke tempat yang diberkahi, Makkah Al-Mukarramah. Berapa banyak orang-orang yang punya jabatan tinggi, punya kesempatan, duitnya banyak, tapi belum menunaikan ibadah haji. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat kadang-kadang dia hidupnya kelihatannya biasa-biasa saja. Kalau pagi mungkin dia nggak kayak orang-orang pakai dasi pergi kemana-mana, dia ada di rumah, tapi kok kelihatannya urusannya mudah saja. Mungkin sahamnya banyak. Sahamnya bukan melulu hitungan uang, tapi saham yang dia lakukan menanam kebaikan, ketaatan kepada Allah dan ikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Syukur yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Pemirsa, berat memang ketika bagi orang yang belum terbiasa, seperti apa tadi yang disampaikan oleh guru kita, untuk mencari keberkahan itu sendiri. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa untuk menjemput keberkahan dengan kita bangun malam, dengan kita semakin rajin untuk jamaah salat subuh, nah itulah keberkahan yang bisa kita dapatkan. Nah, kami akan persilakan kepada para jamaah, Ustadz Abdul Syukur nanti untuk berinteraksi dengan jamaah. Pak Daryanto, mohon maaf, Pak Daryanto boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan dan interaksi dengan Ustadz Abdul Syukur. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Syukur, sebetulnya keberkahan itu diberikan kepada siapa, Ustadz? Orang mukmin atau orang yang lain? Satu. Yang kedua, apakah cobaan, musibah atau sakit itu juga merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin itu saja yang perlu kita tanyakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ayah bertanya kepada anaknya ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, selalu ucapkan alhamdulillah. Kalau mau berkah hidup ini banyak mengucapkan alhamdulillah. Hatta sakit sekalipun. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Boleh jadi di balik sakit itu membuat dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di balik musibah yang dia hadapi ada hikmah. Kadang orang merasa bahwa dia sudah mendapatkan kecukupan padahal dia lupa siapa yang memberi kecukupan itu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Diberi kesempatan oleh Allah kembali kepada Allah, maka selalu ada hikmah. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Tadi orang sehat belum tentu berkah kecuali yang afiat. Sehat wal afiat. Saya mau kasih contoh sedikit boleh ya? Silakan, ada Ustaz. cerita nih anjing dengan kambing. Kambing dengan apa? Pelan-pelan dong ngomongnya, masa ke saya kenceng gitu. Kambing sama anjing, coba. Kambing sekali melahirkan berapa? Kambing, 2, 3 sudah banyak, minimal 1. Anjing sekali melahirkan berapa? Oh, bisa 6. Anjing lebih banyak melahirkan dibandingkan kambing. Tapi hari ini coba lihat, banyak kambing, banyak anjing. Setiap hari kambing disembelih, disate, digulai, apa lagi Bu? Ditongseng. Kalau ada ibu hamil, kambing sudah bersiap-siap mungkin jadi bahan akikah nanti. Setiap tahun ada kurban. Tapi lihat sampai hari ini kambing lebih banyak. Mengapa? Sekali lagi, kambing mengapa lebih banyak? Karena kalau sore-sore kambing pulang ke rumahnya, kambing pulang ke kandangnya. Malam hari kambing istirahat, menjelang pagi kambing sudah bangun lebih dahulu. Sementara anjing kalau malam dia keluyuran, dia kelayaban, dia menggonggong-gonggong. Sementara pagi datang dia malah tidur. Berarti orang yang mau subuh dia malah tidur tidak bangun sama dengan, bukan saya loh ya.
Maka siapa yang diberi berkah? Yang diberi berkah orang-orang beriman. Urusan rezeki, semua makhluk Allah diberi rezeki. Orang kaya, orang miskin, orang beriman, sholat, tidak sholat, kafir sekalipun rezekinya disiapkan oleh Allah. Itulah rahmannya Allah. Tapi rahimnya Allah buat orang-orang beriman. Belum tentu yang mendapat itu dia mendapatkan keberkahan. Beruntunglah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abdul Syukur. Boleh duduk kembali. Masya Allah, Allah memberikan hamparan pelajaran di muka bumi ini. Baik dari alam maupun makhluk hidup. Untuk kita bisa belajar dan termasuk apa yang tadi disampaikan oleh guru kita. Yaitu bagaimana belajar dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini untuk mencari keberkahan. Nah pemirsa, di segmen ketiga nanti kami akan persilakan Ustazah Nur Fadlina akan memberikan tausiah. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Dan agar bertambah kebaikan kita harus mendekatkan diri kepada zat yang memberikan kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah nikmat yang kita rasakan saat ini kecuali semua berasal dari Allah. Nah, saatnya dapat duit 1 juta. Wah, mau apa mau banget. Persembahan dari Luwak White Coffee bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, cukup angkat tangan. Ketika benar jawabannya, ia berhak membawa pulang 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Perhatikan baik-baik, pertanyaan yang saya ajukan adalah, cukup angkat tangan ya. Sebutkan salah satu ciri hidup yang berkah. Coba yang muda aja deh. Kita ingin tampilkan yang muda dulu. Mbak, Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa Mbak? Perkenalkan nama saya Salma Nadia. Mbak siapa? Salma Nadia. Salma Nadia. Itu Salma juga, ini Salma Nadia ya. Masya Allah. Mbak Salma, 1 juta siap dibawa pulang. Ya, siap. Jangan lupa dipotong untuk pajak. Untuk jawabannya hidupnya penuh dengan kebaikan. Coba lagi-lagi. Tahan nafas. Jangan buru-buru. Ini sebutkan salah satu ciri hidup yang berkah. Apa yang dirasakan orang yang mendapat keberkahan? Hidupnya penuh dengan keberkahan. Iya. Ciri-cirinya apa? Hidupnya penuh dengan ketenangan. Ibu. Iya, hidupnya penuh dengan tenang. 1 juta rupiah, Masya Allah. Dari Luwak White Coffee ya. Jangan lupa dipotong pajak. Demikian pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kembali lagi dalam Damai Indonesiaku. Tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita bagaimana kiat untuk mencapai keberkahan atau mencari keberkahan dalam hidup. Yaitu bagaimana kita ma'rifatullah dan juga ma'rifatul Rasul. Bagaimana sehingga kita mengetahui rambu-rambu dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang disyariatkan, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita patuhi sehingga mendapatkan keberkahan. Lantas dampak apa saja dalam hidup kita ketika kita mendapatkan keberkahan? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin.
yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Riza dan Ustadz Abdul Syukur. Mata'allahu fi kulli hayatihim wa umurihim. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat yang afiah. Amin ya rabbal alamin. Sehat yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersilaturahmi di majelis ilmu yang mulia. Dikasih sama Allah nikmat sehat. Dikasih sama Allah nikmat iman Islam. Dikasih sama Allah juga nikmat sempat. Kita punya waktunya nih bersilaturahmi di Damai Indonesiaku kali ini. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau kita dikasih nikmat sehat, tapi kita nggak sempet. Mau healing ke pantai, sempet nggak itu? Bisa nggak? Enggak. Kalau kita dikasih nikmat sempet, tapi nggak sehat, bisa ke pantai juga Bu? Nggak bisa, yang ada pening selimutan sambil minyak angin dipakai terus, betul? Jadi alhamdulillah begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Yang paling kita inginkan sebagai makhluk, sebagai hamba Allah adalah nikmat keberkahan. Seringkali kita menginginkan keberkahan tapi lupa kita sadari. Keberkahan itu ada pada hati. Keberkahan itu adanya pada diri. Pada diri manusia yang selalu merasa cukup, yang selalu bersyukur, yang selalu tenang dan damai hatinya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa firman Allah, apa kata Allah? Kalau kita manusia mau dilimpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, harus apa syaratnya? Harus beriman dan juga bertakwa. Jadi manusia yang beriman menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Simple ya Bu, betul? Simple. Cuma jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, Allah limpahkan keberkahan insya Allah dari segala penjuru langit dan penjuru bumi. Dalam hidup kita seringkali mendambakan keberkahan, padahal keberkahan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Apa dampak hidup yang penuh berkah itu Bapak Ibu hadirin sekalian? Yang pertama, kita punya ketenangan hati. Hidupnya bahagia Besti, betul? Jadi bahagia itu bukan cuma healing-healing aja. Bahagia itu adalah ketika kita memiliki ketenangan hati. Punya duit, gak punya duit, tenang. Punya duit, gak punya duit, bersyukur Pak. Itu ketika kita memiliki ketenangan hati. Memiliki hati yang tentram, hati yang damai. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Jadi kekayaan itu sejatinya bukan hanya kaya harta, bukan hanya banyak duit, bukan berlimpah materi. Bukan punya rumah yang megah, bukan punya mobil yang mewah, mau Bu? Mau, tapi punya rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang berlimpah namun berkah. Dan keberkahan itu kata Rasulullah ada dalam hati yang tenang. Yang kedua dampak dari keberkahan itu adalah selain ketenangan hati, manfaatnya juga meluas. Rizki yang kita punya, tenaga yang kita punya, ilmu yang kita punya itu dimanfaatkan untuk orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Manfaat rizkinya, manfaat tenaganya, manfaat ilmunya, itulah yang dinamakan
keberkahan. Yang ketiga, kehidupannya produktif. Sehari-hari waktu kita itu tidak terbuang sia-sia Bapak Ibu hadirin sekalian. Waktu kita penuh dengan kebaikan. Sehari-hari kita diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk mencari keridhaan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, begitu indahnya ketika dampak keberkahan itu ada di dalam hidup kita. Salah satunya adanya ketenangan hidup, lalu juga adanya kebermanfaatan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dampak apa lagi yang kita rasakan di dalam hidup kita ketika kita mendapatkan keberkahan? Insya Allah akan ditanyakan oleh jamaah. Ada Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Boleh berdiri, yang akan dijawab oleh Ustazah Nur Fadlina. Oke, Ibu Ani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya, apakah ada jaminan dari Allah ketika kita sudah melakukan semua perintah Allah, sholat tepat waktu, sholat duha, sholat tahajud gitu. Apakah ada jaminannya ketika kita sudah melakukan itu kita akan mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah? Demikian Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surah Al-A'raf tadi ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kata Allah syaratnya dua tadi. Amanu wattaqau. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti niscaya Allah akan bukakan semua dari pintu langit, pintu bumi, dari segala penjuru alam ini keberkahan. Keberkahan itu bisa berupa kesehatan. Keberkahan itu bisa berupa materi. Keberkahan itu bisa berupa ketenangan hati. Keberkahan itu bermacam-macam bentuknya Allah berikan kepada kita, syaratnya itu. Kita beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa Bapak Ibu? Simpelnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Riza, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sudah diberikan jaminan oleh Allah dalam firman lainnya. Orang yang bertakwa pasti Allah berikan apa? Jalan keluar. Allah berikan solusi. Allah berikan kemudahan, keberkahan, ketenangan, kebahagiaan. Allah juga akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mau enggak Bu? Syaratnya apa tadi? Beriman dan bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Lina. Berikutnya masih ada satu penanya lagi Ustazah Lina dan akan berinteraksi dengan jamaah. Ada Ibu Sri Tanti, betul ya Ibu? Boleh berdiri Ibu, silakan. Ya, sudah nyala Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Majelis Taklim Masjid Akbar Kemayoran akan bertanya Ustazah, bagaimana kiat keberkahan kita dalam sehari-harinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat dalam sehari-hari untuk kita mencari keberkahan hidup? Yang pertama, penuhi hati kita dengan rasa syukur. Penuhi hati kita untuk selalu merasa cukup. Apapun yang Allah berikan, besar, kecil, sedikit, banyak, yang kita inginkan atau yang bukan kita inginkan, harus bersyukur. Harus sering-sering bersyukur, menerima apapun takdir dan apapun yang Allah berikan. Itu salah satu kiat-kiat untuk kita mendapatkan keberkahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur pasti Allah tambah. Belum tentu Allah tambah lagi duitnya. Belum tentu Allah tambah lagi materinya. Tapi Allah tambahkan di situ keberkahannya. Kita memberi hari ini 10.000. Besok 100.000. Minggu depan Allah mampukan kita 1 juta. Tahun depan Allah mampukan kita 10 juta. Yang naik apa rizkinya? Bukan Bu. Ternyata ziyadahnya di situ bukan hanya ziyadah mal saja.
tapi juga Allah tambahkan keberkahan di dalamnya. Anak kita dikasih sehat semua. Anak cucu kita dikasih sukses semua. Jalan-jalan urusan-urusan suami kita, istri kita, pasangan kita Allah kasih lancar semua. Amin. Itu adalah ciri-ciri orang yang Allah berikan keberkahan. Orang yang penuh rasa syukur. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari mantapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Jangan lupa kadang doa-doa teman-teman kita, doa-doa dari kerabat terdekat kita, itu juga bisa menambah keberkahan dalam hidup kita. Maka baik-baik Bu kita berinteraksi dengan orang lain. Kita berinteraksi sehari-hari dengan siapapun kita berlaku baik. Kenapa demikian? Agar Allah turunkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Lina. Boleh duduk kembali. Pemirsa, adanya suatu pertambahan atau ketambahan nilai di sana. Bukan hanya secara kasat mata ataupun materi yang selama ini mungkin kita lihat baik itu berupa uang. Namun nilai di sini adalah bagaimana secara tidak sadar keluarga kita selalu diberikan kesehatan, keluarga kita, rumah tangga kita selalu diberikan kerukunan. Itulah dampak daripada keberkahan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_TV1 dalam segmen Ulama Menjawab. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, kiat mengejar hidup berkah. Nah, di segmen ini adalah segmen Ulama Menjawab, di mana kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_TV1. Pertanyaan ini yang pertama akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Saya akan bacakan Ustadz atas nama Fania Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara menghindari perbuatan dosa yang bisa menghilangkan keberkahan? Apa mengeluh capek bekerja itu bisa menghilangkan keberkahan dalam rezeki Ustadz? Silakan Ustadz Riza. Boleh sambil berdiri bersama saya biar semakin dekat dengan jamaah Ustadz. Kita sudah tahu rumusnya, kalau ternyata setiap kebaikan menghasilkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ar-Rahman. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat ke-7. Kau menebar kebaikan, kau tuai kebaikan. Kau menebar keburukan, kau tuai keburukan. Berarti setiap balasan kebaikan dan keberkahan itu kebaikan, maka akan berakhir dengan kebaikan. Bagaimana dengan dosa? Apakah akan membuat kita terpuruk hingga mengangkat keberkahan? Jawabannya iya. Surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbuat dosa, berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an dzikri, dia betul-betul berkhianat kepada Allah, maka Allah akan sempitkan hidupnya dan sempitkan rezekinya. Jadi otomatis dosa itu menggelisahkan Besti. Setuju? Dosa itu enggak bikin tenang Besti. Setuju? Dan dosa itu mengurangi rizki. Otomatis yang harusnya baik jadi enggak tenang. Diangkat keberkahannya karena perbuatan dosa. Otomatis ayat ini menggambarkan hilangkan dosa dan maksiat kalau ingin hidupmu berkah. Sebab maksiat dan dosa akan menyempitkan urusan hidupmu dan menyempitkan rezekimu. Mengeluh apakah bagian dari mengurangi keberkahan? Jawabannya adalah iya. Karena mengeluh lawan kata dari syukur. Ustazah Nur Fatlina tadi mengatakan syukur adalah konsep keberkahan. Betul banget itu. Halo. Tapi kalau saya tadi agak sedikit geli tuh. Ada uang dan tidak uang, jangan ada uang ataupun ada tidak uang jangan marah ya. Ah bohong. Bohong itu ya.
Mesti ada marahnya tuh ya gak sih? Tapi kalau sampai melakukan apa yang kata Ustazah itu, ada uang dan tidak ada uang itu tetap baik, keren itu. Karena tetangga sebelah ada uang abang, tak ada uang, astagfirullahalazim. Itu sebelah, yang ini enggak ada bedanya. Itu sebelah, yang ini lebih parah. Ya konsepnya begitu. Terus tadi sedikit ada pertanyaan dari Bunda. Kalau ternyata apakah kalau kita berbuat taat balasannya pasti sesuai dengan kita yang kita inginkan. Begitu ya? Betul Ustaz. Nih kasih sedekah 100 baliknya 1 juta bisa gak sih? Ya gak sih ya? Selalu orang mengharapkan begitu ya gak? Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Artinya kalau beribadah dan melakukan ketaatan udah karena Allah saja. Otomatis kalau kita ikhlas karena Allah, nggak usah mengharap sesuatu, apa yang Allah janjikan pasti baik. Khawatirnya Anda kecewa. Karena keberkahan itu seperti Ustaz Abdul Syukur kata, tidak selalu bisa dilihat dan bisa dinikmati. Bisa dirasakan iya, hati yang tenang, berkah loh. Walaupun hidup sederhana makan dengan kerupuk, kuahnya garam, ya Allah, tenang banget ya gak sih? Karena dia berkah, gak banyak menuntut. Ada istri yang begitu kok, abang gak apa-apa, abang gak ada uang, yang penting abang selalu bersamaku. Cie. Ada yang begitu, ada yang begitu tapi gak banyak ya gak sih? Yang begitu berarti yang dapat berkah. Maka sebaiknya dalam melakukan ketaatan, ikhlaskan karena Allah. Efek dari ketaatan pasti ada. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja atau wa may yattaqillah yaj'alahu min amri yusra. Hidupnya pasti dimudahkan. Ini janji Allah. Demi Allah hasilnya pasti baik. Asal satu aja taat. Sekarang pertanyaannya, ibu ini taat apa kadang-kadang taat? Oh pantas. Ibu ini mutmainnah apa mut-mutan? Oh mut-mutan. Jangan mutmainnah ya, insya Allah. Begitu jawabannya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Kembali lagi kita ingatkan bahwa memang keberkahan yang kita rasakan dalam hidup ketika kita selalu ada ketenangan, kedamaian, dan selalu ada syukur. Itu tadi yang disampaikan oleh guru kita juga Ustazah Nur Fadlina. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa, di segmen berikut kami masih akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram dalam segmen Ulama Menjawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita yaitu kiat mencari keberkahan dalam hidup. Nah, kami persilakan lagi kepada para jamaah dari ikhwan ataupun jamaah dari akhwat. Ada Pak Bambang yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syukur. Silakan Pak Bambang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abdul Syukur, izinkan saya untuk bertanya. Kalau tadi ciri-ciri orang yang memperoleh keberkahan sudah beberapa kita tahu, salah satu adalah hati tenang. Namun kita ingin bertanya, adakah amalan-amalan khusus atau doa-doa khusus untuk menuju atau menggapai keberkahan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam, luar biasa pertanyaannya. Silakan Ustadz Abdul Syukur untuk memberikan jawaban. Saya berkah, saya turun juga. Masya Allah, silakan Ustadz. Masya Allah, adakah amalan khusus atau doa-doa agar kita mendapatkan keberkahan? Mulai contoh, urusan makan. Makan kita ini, kita orang tua sering ngingetin anak-anak kita, cucu kita, kalau mau makan baca doa. Tapi giliran kita, apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Padahal itu bukan hanya urusan makan, doanya kan umum. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ada doa untuk keberkahan. Yang kedua, kalau ada pernikahan,
Selesai sah, bukan tepuk tangan, tapi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, berarti ada doa di situ. Kalau ada mendengar ada kelahiran anak, juga kita doakan juga kan. Barakallah laka fil mauhub, semoga apa yang dianugerahi itu membawa keberkahan. Itu diantara doa-doanya. Banyak lagi doa-doa yang lain, contohnya apa? Supaya kita dapat keberkahan. Ya, bacalah banyak-banyak alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dulu ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kenapa adbarat ni dunia? Dunia berpaling dariku. Kayaknya kau dunia tidak mau mendekat, tidak mau merapat kepadaku. Lalu Rasulullah SAW tanya, kemana saja kau dari tasbihnya malaikat? Kemana saja kau di waktu subuh? Kira-kira begitu. Akhirnya Rasulullah ajarkan. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Antara dari adzan subuh sampai didirikan sholat subuh, baca 100 kali. Suatu saat orang ini datang lagi, ya Rasulullah, sekarang akbalat nih dunia telah mendatangiku. Ya Rasulullah, dunia telah mendatangiku hatta la adri aina adha'aha, sampai aku enggak tahu kemana aku akan letakkan, aku berikan itu. Di antaranya banyak bertasbih, banyak bertahmid, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini semua sehat? Punya duit? Sudah cukup, saya nanya itu aja. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abdul Syukur. Amalannya sebetulnya sangat simpel dan sangat mudah sekali Ustaz ya. Mungkin selama ini yang menjadi evaluasi bagi diri kita untuk kembali merasakan sebetulnya, menghayati, bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah, namun lebih kepada hati kita benar-benar merasakan kedamaian dan juga kesyukuran itu tadi ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Kakak Hanifah, silakan Kakak Hanifah, boleh berdiri, yang akan dijawab oleh Ustazah Nur Fadlina. Wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Hanifah Haliha, izin bertanya, apakah keberkahan hidup hanya soal rezeki yang banyak Ustazah? Atau ada tanda-tanda yang lain nih yang harus saya syukuri sebagai bentuk keberkahan? Mohon redo, mohon izin Ustazah, itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara keberkahan bukan hanya perkara rizki. Tadi sudah sama-sama kita bahas, Allah berikan kesehatan, itu juga keberkahan. Allah hadirkan kedamaian dalam hati kita, itu juga keberkahan. Allah berikan petunjuk langkah-langkah kaki kita bersilaturahmi di majelis ilmu ini, itu juga keberkahan. Jadi keberkahan itu bukan yang hanya berbentuk saja, bukan yang bentuknya banyak saja. Kadang banyak sekali keberkahan yang tidak kita sadari. Keberkahan itu bukan hanya urusan rizki, keberkahan itu bukan hanya urusan banyaknya saja. Tapi keberkahan itu selain ketenangan hati, ada kebermanfaatan diri kita bagi sesama. Ada kebermanfaatan diri kita bagi orang lain. Itu juga termasuk keberkahan. Bagaimana kita menyadari ada keberkahan dalam hidup kita? Bentuk lainnya apa? Yaitu terhindarnya diri kita, keluarga kita, kerabat terdekat kita dari musibah. Terhindarnya dari azab Allah. Terhindar dari hal-hal yang buruk. Itu salah satu dari keberkahan yang Allah berikan. Bagaimana itu mendapatkan keberkahan bentuk itu? Salah satunya selain bersyukur, selain merasa cukup, selain menerima segala takdir Allah, kita juga sering bermuhasabah. Kita berhitung-hitung nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah itu banyak bentuknya, nikmat Allah itu luas.
Tidak hanya bentuknya rizki, tapi banyak bentuk-bentuk lainnya. Selain bersyukur, selain kita menerima takdir baik dan takdir buruk dari Allah, kita perkuat iman dan takwa kita. Jadi untuk menggapai keberkahan 3 nih Bu, perkuat iman dan takwa kita. Kedua, perluas kebermanfaatan kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah selalu bersyukur. Lagi-lagi bersyukur, selalu ucapkan alhamdulillah. Tadi kata Ustadz selalu baca itu doa. Kita doyan makan Bu. Doyan bener, diajak makan seneng Bu, seneng bener. Tiap makan itu kita baca doa tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Anugerahkannya bentuknya rizki saja? Tidak. Allah berikan kesehatan, kesempatan hidup. Allah berikan banyak rizki, banyak anugerah dalam bentuk-bentuk lainnya. Itu adalah keberkahan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Nur Fadlina, boleh duduk kembali. Pemirsa, merupakan fitrah manusia ketika kita mendapatkan keburukan atau musibah, itu yang pertama kali kita lihat, itu yang pertama kali kita keluhkan. Padahal secara tidak sadar Allah begitu banyak memberikan kenikmatan dan juga keberkahan di dalam hidup kita, namun kita tidak sadari, kita tidak syukuri. Auzubillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi wawasan atau wacana kita untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan hidup ada di dalam hidup kita, insya Allah kita rasakan. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Syukur untuk mentadaburi, untuk menundukkan hati kita, untuk berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti di segmen berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Engkau telah ciptakan kami dalam rupa yang sempurna. Ya Allah, Engkau karuniakan begitu banyak nikmat sampai kami tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Ya Allah, Engkau Maha Menatap, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Melihat. Inilah kami hamba-hambamu. Ya Allah, bukakan mata hati kami, rahmati kami dengan hidayahmu, rahmatmu, inayahmu, mahabbahmu, ma'rifatmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai detik ini. Ya Allah, ampuni sekujur tubuh yang telah maksiat kepadamu. Mata menatap yang kau haramkan, telinga mendengar yang sia-sia, tangan yang pernah menyentuh yang bukan hak, mengambil yang bukan hak, yang pernah mencuri, yang pernah korupsi. Ya Allah, ampuni hati yang masih diliputi iri, dengki, ria, ujub, sum'ah, takabur. Ampuni kemaluan yang pernah berzina, kaki-kaki yang melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni kami yang banyak menuntut, meminta kepadamu, sementara kami tidak penuhi tugas dan kewajiban kami kepadamu. Ya Rabb, ampuni yang berdusta, ampuni yang berkhianat, ampuni yang senang bergibah menceritakan aib orang lain, ampuni yang tidak jujur, ampuni yang tidak menunaikan amanah. Ya Rabbana ya Karim,
bukakan hati kami untuk menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, ij'alna minal zakirin wasyakirin wassabirin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi usaha kami, kerja kami, dakwah kami, harokah, dakwah, zikir, jihad kami. Ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia yang telah Kau karuniakan 80 tahun kemerdekaan ini ya Allah. Berkahi negeri ini ya Allah, berkahi penduduk negeri ini ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denny Slim dengan narasumber kami yaitu Fatih Hakim. Beliau seorang juara di bidang olahraga BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, yang lebih luar biasa sekali lagi adalah beliau juga sebagai hafiz 30 juz, Masya Allah. Bagaimana kisahnya, cerita hidupnya, insya Allah saksikan dalam Sah Selalu Ada Hikmah sesaat lagi usai Damai Indonesiaku. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Salam Wadi Mertantu Sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuni, sayangi kakek nenek kami, mertua, istri, suami, anak, menantu, cucu, semua keturunan kami sampai akhir zaman nanti ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbing kami senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Bimbing kami senantiasa bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar nikmat dalam taat sampai akhir hayat. Ya Allah, berilah kami semua kesempatan taubat sebelum wafat. Dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringan menghadapi sakaratul maut. Semua kami pasti wafat, berpisah dengan yang kami sayangi, kami cintai. Kami mohon ya Allah, bila ajal kami tiba, kami dalam keadaan sungguh-sungguh beriman, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, berzikir, mengingat, menyebut nama-Mu. Wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Selamatkan kami dari segala fitnah, dari tipu daya syaitan, dari siksa kubur, dari azab api neraka. Ya Allah, bersamakan kami dengan baginda Rasulullah. Ya Allah, bersamakan kami dengan hamba-hamba yang Kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.